Nengok kanan, nengok kiri, Budi Pak. Bah di sini nanti saya. Iya, kamu di sini. Ini pohonnya pohon apa, Bah? Udah jangan banyak tanya. Ini adalah pohon beringin. Pohon beringin ini umurnya kalau kamu perlu tahu, ini sudah lebih dari 100 tahun. Bahwa harga sate ada kurang lebih sekitar 40 tusuk itu harganya tidak tanggung-tanggung. Itu 500 juta. Oh iya Pak kalau begitu. Nah setelah datang makhluk itu pun nyampaikan 500 juta itu langsung. Itu penuh dengan tumpukan uang. Senang Budi. Kurang lebih itu dihitung sama Budi ya betul. Kurang lebih sekitar 500 jutaan. Setelah beres itu langsung ngebel ke si bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang narasumber. Beliau ini adalah sebagai seorang pelaku. Sebut saja di sini adalah Kang Budi. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya kisah ataupun cerita mistis, silakan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Tema malam hari ini pesugihan sate gagak. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Mas Budi ini bercerita kepada Abah apa yang dialami beliau sendiri. Ini kisaran bulan Agustus tahun 2023. Jadi masih fresh ini. Mas Budi kebetulan beliau ini tinggalnya di kota Bandung. Kegiatannya apa Mas Budi? Jadi Mas Budi ini kegiatannya dia sebagai seorang supervisor. Dia bekerja di salah satu perusahaan menjual selang regulator. Sobat pasti paham ya, untuk gas yang ukuran 3 kilo, yang 12 kilo. Nah Mas Budi sendiri beliau sebagai seorang supervisinya. Dan tentunya seorang supervisor ini memiliki tim. Jadi dia membawahi anak buah kurang lebih sekitar 12 orang. Cukup lama sebetulnya Mas Budi sendiri bekerja di salah satu perusahaan tersebut. Dan karena prestasinya beliau pun diberikanlah kepercayaan. Supervisi sampai perihal keuangannya pun ini si bos 100% mempercayai ke Budi tadi. Karena penjualan semakin lama semakin meningkat, tentunya perusahaan pun ini ingin mengembangkan. Boleh dikatakan orang di luar sana itu ekspansi. Mas Budi di rolling lah ke salah satu tempat di daerah Jawa Timur. Nah di sana Mas Budi pun ini terus terang saja sedikit agak berat tadinya. Karena melihat saya harus meninggalkan anak istri. Anak-anak ya usia kisaran 10 tahun dan yang 7 tahun ke situ. Masih pada sekolah, masih kecil-kecil ya SD lah ke situ. Tapi karena tugas mau tidak mau. Dan sudah satu konsekuensi tentunya. Dan sebelum mutasi pun
Mas Budi nyampaikan ke istrinya, yaitu Teh Neneng, Bun, ya Pak, enggak ini teh Bun, Bapak tuh minggu depan dimutasi. Mutasi kemana? Itu ke Jawa Timur. Jawa Timur di mana Pak? Di Surabaya. Ya sudah Pak, yang pasti Bunda akan doain Bapak usahanya makin maju, semakin lancar. Dan juga terus terang saja ini, awas ya, jauh dengan istri, pokoknya jangan macam-macam. Kata si bundanya itu ke Budi, ke situ ke suaminya. Wah, macam-macam gimana lah, cukup satu aja ke situ kan. Ya sudah, pokoknya mama doain Bapak sukses. Dah, marah masalah anak-anak biarin, ini urusan mama. Toh ibu juga kan masih ada katanya. Jadi kebetulan si bunda atau si ibu Neneng ini kan dekat dengan ibunya, jadi mertua dari Mas Budi tadi. Nah singkat cerita, Budi pun terbang ke Surabaya tepatnya. Nah di Surabaya dia pun sudah menempati satu kantor yang boleh dikatakan sih cukup bagus lah untuk ukuran perusahaan di tepatnya Mas Budi. Hanya menjual sebatas selang regulator untuk gas tadi. Tim segala macam sudah disiapin. Nah ini timnya ternyata lebih banyak lagi. Ada kurang lebih sekitar sampai 24 orang. Tugas Budi pun di sana ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Dia mulai dari rekrutmen, segala macam. Pokoknya penataan dari mulai office itu sendiri, pengadaan barang itu semua diserahkan ke Budi oleh si bosnya. Alhamdulillah karena Budi sendiri orangnya rajin, ulet, tekun, dan jujur. Ibadahnya pun dia tidak pernah terlambat. Setiap bulan selain gaji pokok dia dapat dan tunjangan-tunjangan lain pun dapat, sampai komisi pun luar biasa. Setiap bulan tidak pernah telat ngirim ke istrinya yang ada di Bandung. Telepon hampir tiap malam, video call segala macam. Terkadang ya itu tadi sobat, namanya seseorang lagi tugas luar kota, ada saja yang namanya gangguan. Di saat katakanlah kesepian segala macam, Mas Budi pun ini buka-buka aplikasi medsos itu tadi kan. Nah dari medsos itulah timbul satu bencana. Dia kenalan melalui salah satu medsos dengan seorang perempuan. Yang namanya di medsos dong, pasti orang pasti tebar pesona. Mukanya pun ini perempuan cantik, kalaupun laki-laki ganteng, karena adanya satu aplikasi tadi. Wallahu alam kalau sudah ketemu darat. Karena saking asiknya hampir setiap malam, tidak terasa ini hampir kurang lebih sekitar 2 bulan. Ujung-ujungnya apa? Pertama dari minta pulsa, minta kuota. Yang ketiga ini yang paling fatal. Salah seorang perempuan, sebut saja di sini adalah Popon. Popon ini menyampaikan, Mas, kenapa teh? Mas tuh usahanya kan selama ini sering ngasih tahu kan selang regulator dan Mas sendiri sebagai supervisor di sana. Itu kan kalaupun supervisor kan hanya sebatas lakukan penjualan saja. Iya betul. Kalaupun itu pegang sampai keuangan, finance, akun segala macam, berarti Mas sendiri sebagai kepala cabang. Itu kan apalah arti sebuah jabatan. Yang terpenting ya cuan lah ke situ. Iya sih, kata si Popon tadi. Nah, ujung-ujungnya apa? Mas Budi, kenapa? Aku tuh punya usaha. Lagi terus terang aja nih, pengembangan perumahan. Terus terang aja ini butuh cukup modal juga nih. Kalau misalkan Mas Budi mau nanam saham, ya kecil-kecilan aja ke situ. Yang pastinya sih prospeknya bagus. Perumahan loh. Ke situ kan. Nah, lama-lama karena bujuk rayu dari si Popon, namanya laki-laki itu kalau sudah kena
sama perempuan seakan terhipnotis. Apapun yang diminta oleh si perempuan itu pun diberikan. Uang perusahaan yang menjadi fatalnya. Sampai menanyakan, berapa sih untuk bisa nanam saham? Nah ini ujung-ujungnya ke saham. Karena bicaranya masalah proyek perumahan yang sedang digarap oleh si Popon. Tidak tanggung-tanggung. Lah sedikit aja dulu. Berapa sedikit tuh? Cukup 500 juta saja untuk awal ke situ. Waduh kalau 500 juta sih saya terus terang nggak ada. Loh kan Mas sendiri kan ada uang perusahaan di situ kan. Kan sering cerita omset perusahaan bisa sampai sebulan 3 miliar, 5 miliar. Kan bisa dong diputarkan dulu ke situ kan. Nah ujung-ujungnya dengan berbagai macam cara ditransferlah si uang 500 juta bukan uang pribadi dari si Budi tapi uang perusahaan. Awal 1 bulan itu dia sudah mendapat satu keuntungan, dapat fee 20%. 20%. Waduh, 1 bulan saya sudah bisa menikmatin 20%. Nambah lagi. Tuh, Mas. 500 juta 1 bulan sampai sudah dapat 20%. Gimana? Coba kalau misalkan investnya lebih besar lagi. Berapa? 2 miliar katanya. Dia transfer lagi. 500 sudah masuk, 1,5 miliar masuk. Jadi total hampir 2 miliar. Setelah transfer masuk ke nomor rekening si Popon, apa yang terjadi sobat? Nomor HP Budi itu langsung diblok. WhatsApp diblok. Di medsos pun itu langsung hilang begitu saja. Baru tersadar bahwasanya saya Budi ini sudah kena tipu muslihat. Kebingungan. Istrinya telepon, Mas, kok ini ada terlambat sih? Terlambat apa, Mbak? Ini gajian biasa Bapak kan transfer ke Bunda juga. Ya Bun, maafin dulu, ini lagi ada sesuatu. Sesuatu apa? Kan? Ini ada terlambat penggajian dari pusatnya. Budi sudah mulai melakukan kebohongan-kebohongan. Kebingungan segala macam. Terjadilah kecurigaan dari pihak perusahaan. Dan dilakukanlah audit. Ternyata setelah dilakukan audit, Budi pun berbicara terus terang. Bos, mohon maaf, saya telah melakukan satu kesalahan. Saya telah melakukan satu kehilapan. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Terus uangnya dipakai kemana? Diceritakan oleh Budi segala sesuatu dari awal sampai akhir bahwasanya dia kena modus tipu daya oleh salah seorang perempuan. Perusahaan tentunya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu, pokoknya uang 2 miliar harus kamu segera kembalikan. Kalaupun tidak, hati-hati. Hukum nanti akan berbicara. Ketar-ketir. Ya sudah bos, nanti saya minta tempo aja. Berapa lama? Ya kalaupun ada sih 1 minggu, 2 minggu saya segera beresin bos. Saya minta yang pasti 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Bosnya kan tegas. Ya sudah gini aja bos, 1 bulan saya akan berusaha. Oke, saya kasih tempo kamu 1 bulan untuk segera mengembalikan uang 2 miliar. Nah singkat cerita si bosnya pun balik lagi ke pusat, yaitu ke daerah Jakarta. Budi digelimpangan, kebingungan, solusinya seperti apa segala macam. Sampai ujung-ujungnya apa? Karena kehidupan kita di dunia ini sekarang di zaman serba modern ini serba main medsos. Ujung-ujungnya apa? Dia buka salah satu medsos, dia membuka seorang paranormal yang konon katanya dia ini melayani jasa untuk membantu perihal
seseorang lagi kesulitan ekonomi. Di WhatsApp dulu pertama. Perkenalan melalui WhatsApp, ujung-ujungnya by phone. Nah, Budi langsung telepon. Assalamualaikum, Mbah. Betul ini Mbah Said? Iya betul, Nak. Nak dari mana? Oh, saya kebetulan dari Surabaya. Waduh, kalau Surabaya sih dekat. Abah sendiri sih di Jember, kata Mbah Said tadi. Ada masalah apa nih? Jadi gini, Bah, satu lagi ada kesulitan perihal masalah keuangan. Kebetulan ini menyangkut masalah uang perusahaan. Saya kalau tidak sesegera mungkin membayar atau melunasi, ini saya akan disel, Bah. Kiranya Abah berkenan bisa bantu saya. Oh, kalau begitu sih urusan kecil kalau buat Abah sendiri. Mas Budi datang saja langsung ke alamat Abah, kata Mbah Said. Oh nggih, matur kesuwun Mbah kalau begitu. Nah, keesokan harinya Budi pun datang ke Jember. Ketemu dengan Mbah Said. Baru nyampaikan. Bah, saya Budi yang tempoh hari chat dulu ke Abah perihal masalah kesulitan keuangan. Oh ini sampean tuh dari mana tinggal asal? Saya kebetulan sih dari Bandung, Bah. Oh dari Bandung. Terus gimana? Yang mau kamu kehendaki seperti apa? Terus terang saja saya betul-betul kepepet. Saya pengen mendapatkan uang ini secara cepat, Bah. Urusan itu kecil kalau buat Abah, tapi ada syaratnya. Kamu mau tidak melakukan pesugihan? Pesugihan? Iya, pesugihan. Hanya cara itulah yang bisa mendapatkan uang ataupun harta secara cepat. Budi terdiam sejenak. Berbicara pesugihan, dia tahu. Karena dari hati dan pikirannya sedang kalut segala macam, Budi pun menyanggupin. Kalau kamu sanggup, siapkan maharnya. Waduh, Bah, saya kan lagi kesulitan, Bah. Bagaimana kalau misalkan, Bah, misalkan apa? Nanti kalau misalkan uangnya sudah dapat dari hasil ritual, saya akan bayar, Bah, ke Abah. Bahkan saya akan memberikan lebih buat Abah. Ya sudah, kamu lelaki, saya akan pegang omongannya. Siapkan nanti malam kita akan lakukan ritual. Sebelum maghrib, kamu nanti masuk ke tempat ritual Abah. Abah nanti akan berikan mantra-mantra khusus kepada kamu. Yang keduanya lagi, burung gagak yang sudah Abah siapkan, ini nanti kamu harus potong. Sujennya pun Abah nanti sudah siapkan, nanti bikin seperti sate. Cuma itu aja, Bah? Belum. Yang ketiganya, nanti Abah akan antar kamu ke tempat ritual yang tidak jauh dari lokasi Abah punya ini. Kamu siap tidak menghadapi segala sesuatunya? Kalau setengah-setengah lebih baik jangan dilanjutkan. Saya siap apapun yang akan terjadi, Bah. Nah, kalau sudah kamu siap dan pikiran kamu sudah yakin, teguh segala macam, nanti kita akan lakukan ritual. Nanti Abah akan berikan uang 100.000, ini sebagai pancingan. Nah, terusan ini kotak kayu, ini kamu nanti taruh di depannya. Uang 100.000, ini taruh di kotak kayu tersebut. Oh ya sudah, Bah, kalau begitu. Ada lagi tidak, Bah? Cukup. Menjelang maghrib, si Budi pun masuk ke kamar khusus ritual yang tempatnya Mbah Said, dibacakan mantra segala macam. Nah, menjelang katakanlah kurang lebih sekitar hampir jam 9 malam baru diantar. Dengan kondisi yang katakanlah ya hutan, namanya juga hutan gitu kan. Sudah sunyi, sepi.
kanan kiri pohon besar ke arah gitu tuh kan. Sudah kondisinya juga pas kebetulan itu lagi hujan rintik-rintik ke situ tuh. Kayak gerimis lah gitu. Bikin merinding sebetulnya sih. Tapi karena keyakin Budi sendiri, karena butuh dan kepepet, dia pun ngikutin Abah Said. Abah Said di depan, Budi membawa tempat pembakaran sate. Terus sate gagaknya yang sudah ditusukin pakai sujen. Juga ada dupa juga sebagai pancingan, terus kotak dan ada uang juga. Singkat cerita sampailah di salah satu makam. Nengok kanan, nengok kiri, Budi coba. Bah di sini nanti saya. Iya, kamu di sini. Ini pohonnya pohon apa, Bah? Udah jangan banyak tanya. Ini adalah pohon beringin. Pohon beringin ini umurnya kalau kamu perlu tahu, ini sudah lebih dari 100 tahun. Terus saya seperti Abah tadi sampaikan, baca mantra, siapkan pembakaran segala macam, lepas seluruh pakaian kamu. Abah hanya bantu untuk rakyat saja, kamu tinggal sendirian. Ingat nanti di saat kamu lagi ngipas-ngipas sate gagak tadi, kamu pun langsung tawarin. Teriak. Teriaknya seperti apa, Bah? Ya itulah teriakannya. Tegagak, tegagak. Ucapkan seperti itu. Nanti mereka pun yang ada di sini akan hadir. Tubuh Budi pun ini sudah lepas pakaian segala macam. Nah, mulailah dibakar si sate gagak tadi. Karena apinya sudah ada di situ dengan arangnya. Terus juga kotak kayu di sebelah kanan ada uang 100.000. Sambil teriak-teriak, teh gagak, teh, teh. Teriak-teriak gak henti-hentinya. Asap terus. Ada kurang lebih mungkin sekitar hampir 1 jam lah. Apa yang dirasakan Budi? Ini tiba-tiba angin itu rasa kenceng banget. Angin kenceng banget sampai pohon beringin sendiri dan pohon-pohon yang lain sampai bunyi. Terus ke arah situ, nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul persis di depan Budi sosok makhluk tinggi, besar dan berbulu. Itu langsung minta sate yang ada di situ. Karena dari Abah Said juga menyampaikan bahwa harga sate ada kurang lebih sekitar 40 tusuk, itu harganya tidak tanggung-tanggung. Itu 500 juta. Oh iya Bah kalau begitu. Nah setelah datang makhluk itu pun menyampaikan 500 juta itu langsung dimakan dan habis. Setelah itu diberes-beresin aja, pulang aja Budi juga kan. Terus si kotak kayu yang ada uang 100.000 ya masih utuh di situ, diberesin pulang aja langsung ke tempat Abah Said. Nah setelah ke Abah Said nyampaikan, Bah saya sudah selesai ritualnya Bah. Ini kok nggak ada Bah uangnya? Katanya kalau misalkan sate saya dibeli terus langsung dibayar, buktinya nggak ada Bah. Bah Said langsung senyum. Nak Budi, itu kan beda persepsi, beda-beda. Nak Budi, kotak kayu yang Abah berikan ini sama uang itu nanti bawa pulang ke rumah. Jangan kaget nanti kotak kayu yang ada uang 100.000 itu akan penuh dengan sendirinya. Berapa tadi permintaan kamu? 500 juta Bah. Ya itulah uang 500 juta dengan jual sate gagak. Budi pun merasa yakin dan singkat cerita pulang. Karena tinggal di daerah Surabaya juga dia hanya sebatas ngontrak gitu kan. Si kotak kayu yang ada uang 100.000 itu pun ditaruh aja di bawah tempat tidurnya dia. Istirahat aja Budi.
Setelah itu pagi hari bangun, Budi sangat terkaget sekali. Entah dari mana sumbernya, kotak kayu yang warnanya hitam, yang awalnya hanya ada uang 100.000, itu penuh dengan tumpukan uang. Senang Budi. Kurang lebih itu dihitung sama Budi, ya betul, kurang lebih sekitar 500 jutaan. Setelah beres, itu langsung ngebel ke si bosnya. Setelah Budi ada nyampaikan, bos, saya akan bayar dulu, mungkin saya tidak bayar lunas dulu. Saya 500 juta aja dulu bos, gimana? Ya udah gak apa-apa, yang penting yuk ada itikat baik ke saya, kata si bosnya kan. Ya udah nanti saya siang-siang saya transfer. Kebetulan ini kan masih ada di rumah saya sudah. Nah, singkat cerita Budi pun ke kantornya, terus setelah dari kantor langsung ke pihak bank dan transfer lah ke bosnya itu tadi. Sore hari setelah pulang aktivitas, pulang seperti biasanya. Masih kondisi bingung, mencari kekurangan uang 1,5 miliar lagi. Gimana segala macam tuh. Ada kurang lebih sekitar 2 minggu pasca ritual pesugihan sate gagak. Di saat Budi lagi tertidur, kurang lebih ya hampir sekitar jam 11 malaman lah. Karena kondisi sudah capek, Budi tertidur. Itu seperti ada satu sosok yang Budi lihat di saat lagi ritual di makam. Dia hadir. Mas, saya minta sate gagaknya mas. Mas, saya minta sate gagaknya mas. Itu berulang-ulang. Budi pun terkaget terbangun. Aduh, siapa ini? Kaget Budi pun. Bingung dia. Kok sampai termimpi seperti ini? Ada yang datang lagi ke saya minta sate gagak. Dengan kondisi bingung segala macam, Budi pun menanyakan ke basainnya tadi, paranormal yang telah membantu Budi. Apa yang terjadi? Jawabannya, sate gagak yang kamu jual itu ternyata bisa dinikmatin oleh makhluk-makhluk gaib tadi, oleh para siluman, dan mereka pun pasti akan meminta lagi kepada kamu. Nah, terus bagaimana bah kalau begini caranya? Kamu harus selalu siapkan sate gagak, dan jangan lupa kamu segera datang ke tempat Abah untuk bayar apa yang pernah Abah berikan pinjaman kepada kamu. Baru terkaget. Aduh bah, mohon maaf bah, saya bah, uangnya sudah saya transfer seluruhnya ke si bos tuh. Ya tentunya bahasa ibu kecewa, marah di situ. Kamu orang tidak tahu diri. Sudah saya berikan pertolongan, kamu telah mengkhianati saya. Saya tidak mau tahu urusan kamu selanjutnya. Apapun yang akan terjadi kelak di kemudian hari, itu adalah tanggung jawab kamu Budi. Marah itu. Budi pun nambah kebingungan. Uang 1,5 miliar lagi harus bayar. Terus mimpi juga dihadirin terus sosok genderuwo tadi. Sosok makhluk itu pun ternyata bukan satu lagi, bukan genderuwo ternyata. Ada sampai pocong dengan bau amis segala macam hadir seluruhnya. Sampai pekerjaan tidak selesai, Budi pun sering izin, sering tidak masuk kerja. Pikiran kacau balau, makan sudah serba tidak enak segala macam. Ujung-ujungnya apa? Dia pontang-panting kesana kemari, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi Budi. Dia datang ke salah satu musola. Di situ kebetulan ada yang sedang sholat
Tempo hari duhur Budi sholat tuh. Duhur sholat, ada ikut sholat, Budi pun jadi makmumnya. Setelah sholat selesai, Budi salaman sama imam musola itu pun. Terjadilah satu pembicaraan. Budi memperkenalkan diri, ternyata imam musola itu adalah Haji Soleh. Bercerita panjang. Haji Soleh cuma gelengin kepala. Nah ya Allah, sampai segitunya kamu nekat. Mohon Pak Haji, sekarang saya diteror terus-terusan sama para siluman. Insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Yang terpenting kamu harus yakin. Setiap namanya manusia, orang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas namanya masalah. Masalah bukan untuk dihindari, nak Budi. Hadapin semua masalah. Nah ini solusinya seperti apa? Udah, kamu ikut ke rumah bapak aja. Dibawa aja nih Budi ke rumahnya Pak Haji Soleh. Ternyata tidak jauh, hanya kisaran 10 meter dari musola. Budi masuk. Nah, karena sholat lohor sudah selesai, disuruh makan di sana. Dari situ Pak Haji Soleh pun masuk ke kamar. Allah alam membaca doa-doa apa segala macam. Gak lama kemudian Haji Soleh keluar lagi. Nih, minum air putih yang dari bapak. Diminum ini air putih yang dari gelas yang sudah didoakan oleh Pak Haji Soleh, itu diminum oleh Budi. Jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai habis. Begitu selesai meminum air doa yang diberikan oleh Haji Soleh, hati Budi, pikiran Budi itu merasa tenang. Saat diminum terasa nyes banget. Seperti orang yang sedang kehausan, itu kena minum tuh kan langsung hilang. Orang yang lagi galau, pikirannya khusus segala macam, itu seakan sirna dengan sendirinya. Setelah selesai, Pak Haji Soleh nyampaikan, Bapak nanti akan berikan amal-amalan supaya kamu tenang. Tenang di sini bukan berarti apa yang pernah kamu lakukan menggunakan uang perusahaan selesai begitu saja, tidak. Tetap kamu pun harus berusaha. Kalau berusaha, pikiran kita kacau, hati kita kacau, tidak pernah akan berhasil. Tenangkan hati dan pikiran kita, lakukan usaha, dan tidak terlepas doa yang utama. Nih, bawa oleh-oleh buat kamu. Ternyata Budi diberikan batu warnanya hitam. Ternyata ini batu akik. Dipakai sama Budi. Dipakai aja. Ini cocok buat kamu, bawa. Singkat cerita, salaman, pamitan, ya sudah. Pulang aja Budi. Alhamdulillah sobat. Pasca ketemu dengan Pak Haji Soleh, hati dan pikiran Budi pun ini merasa tenang. Uang yang 1,5 miliar itu pun yang masih ada kaitan dengan si bosnya. Ini si bosnya pun tidak terus-terusan nelpon terus. Tidak seakan tidak meneror terus-terusan. Enggak. Budi pun terus bekerja, berusaha terus-terusan. Nah terus Budi pun karena sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Haji Soleh, bos kamu nanti akan luluh hatinya. Karena tujuan kamu adalah tetap kamu akan membayar. Budi pun ternyata uang yang 1,5 miliar ini sudah secara bertahap bisa terselesaikan. Kurun waktu hanya kisaran 4 bulan. Itulah sobat,
satu kisah yang dibagikan oleh Mas Budi atau Kang Budi situ kan. Kita bisa ambil hikmahnya. Jangan pernah kita terbujuk rajuk oleh hal-hal yang belum jelas. Kenal, kalau perempuan kenal laki-laki, laki-laki kenal perempuan di media sosial. Hati-hati sobat. Jangan sampai kasusnya atau permasalahan Mas Budi pun itu menimpa di Sobat Ngulas Malam. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.